Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faturrahma. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik kerja dan stres kerja. Konflik kerja dan stres kerja merupakan persoalan kerja yang tidak dapat dihindari. Kedua hal tersebut pasti terjadi apabila dalam suatu organisasi yang sudah besar. Jadi semakin besarnya suatu organisasi itu semakin kompleks permasalahan yang terjadi, sehingga kompleks kerja pun pasti terjadi. Nah, di sini konflik kerja dapat mengakibatkan stres kerja pada karyawan. Konflik kerja dapat timbul dari diri sendiri maupun dari lingkungan tempat kerja. Misalnya dari diri sendiri. Yang pertama, adanya ketidaksesuaian harapan personal dengan tujuan organisasi, serta kompensasi yang tidak sesuai dengan harapan. Yang kedua, dari lingkungan kerja, misalnya adanya persaingan di antara teman kerja. Yang kedua, tidak dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Selanjutnya, akibat dari konflik kerja. Nah, di sini bisa berakibat positif dan juga bisa berakibat negatif. Akibat positif misalnya meningkatkan produktivitas kerja karena masing-masing individu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Sedangkan berakibat negatif dari konflik kerja adalah akan timbul stres kerja karena masing-masing individu merasa tidak nyaman dan masing-masing individu ini mencari kebenarannya diri sendiri. Nah, apabila ini tidak dapat diatasi, maka berakibat penurunan motivasi untuk bekerja. Di sini dijelaskan ada beberapa cara mengatasi stres kerja. Yang pertama, istirahat cukup. Yang kedua, relaksasi. Yang ketiga, sebab timbulnya stres kerja. Yang mana ada teori yang mengatakan bahwa seseorang yang dalam tekanan akan menghasilkan kinerja yang optimal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pada saat orang mengalami stres, maka dia bisa menghasilkan kerja yang optimal, seperti itu. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk konflik dalam suatu organisasi. Yang pertama, konflik hierarki, yaitu konflik yang terjadi pada tingkatan hierarki organisasi. Misalnya, konflik antara pimpinan dengan kepala bagian. Konflik hierarki terjadi karena perbedaan kepentingan masing-masing individu. Nah, perbedaan persepsi dan mungkin juga perbedaan tujuan. Yang kedua, konflik fungsional, yaitu konflik yang terjadi dari bermacam-macam fungsi departemen dalam organisasi. Misalnya, konflik yang terjadi di antara bagian produksi dengan bagian keuangan. Nah, konflik ini terjadi karena perbedaan tujuan masing-masing bagian dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, konflik staf dengan kepala unit. Nah, konflik ini terjadi antara pimpinan unit dengan stafnya, terutama staf yang berhubungan dengan wewenang atau otoritas kerja. Misalnya, karyawan staf secara tidak normal atau secara tidak formal mengambil wewenang berlebihan. Yang keempat, konflik formal atau informal. Konflik yang terjadi misalnya norma di organisasi formal ini dilakukan di organisasi non formal. Jadi semuanya itu kembali dalam bentuk-bentuk konflik dalam organisasi tersebut. Jadi kita harus bisa membedakan ini kita termasuk dalam konflik apa dalam suatu perusahaan atau organisasi tersebut, seperti itu. Jadi, kesimpulannya, konflik kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, yang berarti dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konflik kerja, maka kinerja karyawan akan menurun. Yang kedua, stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap karyawan, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya stres kerja, maka kinerja karyawan akan menurun. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.